seperti bis kontak Saya merasa terganggu. Karena merasa terganggu, waktu itu kami didatangi dari Acung punya pegawai itu untuk minta persetujuan untuk mereka usaha. Tapi selama kami didatangi 4 kali kami tolak. Kami tolak karena kalau mau kami kasih naik kasih turun itu pasir itu kami rasa. Karena kami langsung rasakan itu pasir itu langsung masuk karena kami punya biji mata, jadi saya tidak terima. Yang berikut itu kami merasa terganggu karena dulu itu di sini lego baru mereka empang kasih naik, jadi sekarang fondasi sudah lebih tinggi dari kami, jadi begitu mereka tampung air dari atas dari DPR sana turun masuk ke sini taruh di dalam dulu. Sekarang kan kalau saya dari mereka punya limbah itu sekarang dia tiap tampung di dalam baru dia keluar itu dong punya fondasi yang ada di sekitar ini sudah sama dengan air terjun. Barbar saya ambil, saya minta saudara dong ada ambil, tapi ambil kok tidak, kok itu kami rasa setiap tahun. Bahkan pernah RT 013 itu datang masuk sampai di dalam rumah, masuk banjir itu masuk sampai di rumah ini tentara. Tapi itu pun pergi, ya tidak tahu bagaimana RT sudah tidak ada tindak lanjut. Jadi kami setiap hari makan minum hanya dengan debu. Hanya sekarang kami ini mau dengan siapa? Hanya sebentar, ya, walau di dalam kehidupan kenyataannya harus ada besar dan PT Karya Baru Kalista diduga telah melakukan aktivitas perusahaan tanpa mengantongi AMDAL dan izin lingkungan, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan, berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL, Menteri, Gubernur atau Bupati, Wali Kota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya, yang kemudian dipertegas dalam Pasal 36 Ayat 1, 2, 3 dan Ayat 4 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimaksud yang mengamanatkan. Ayat 1. Setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Ayat 2. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL. Ayat 3. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Ayat 4. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan, di dalam Pasal 9 Ayat 1, huruf A, Ayat 2, Ayat 3 dan Ayat 4, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 27 Tahun 2012, tentang izin lingkungan, menyebutkan bahwa Pemprakarsa, dalam menyusun dokumen AMDAL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak. Ayat 2, pengikutsertaan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui A. Pengumuman rencana usaha dan atau kegiatan, dan B. Konsultasi publik. Ayat 3, pengikutsertaan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan sebelum penyusunan dokumen kerangka acuan. Ayat 4, masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dalam jangka waktu 10 hari kerja, sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf A, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan. Meski demikian, amanat Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan pemerintah tentang izin lingkungan hidup, namun kenyataan mengindikasikan bahwa selama ini perusahaan tidak mengantongi AMDAL dan izin lingkungan dalam beraktivitas. Pasalnya, salah satu warga yang tinggal dekat pabrik perusahaan, Marsalina Lande, mengatakan bahwa sudah 4 kali pihak perusahaan mendatangi dan meminta persetujuan warga terhadap aktivitas perusahaan, tetapi oleh Marsalina dikatakan bahwa permintaan tersebut ditolak oleh warga. Berikut adalah penuturan lengkap Marsalina. Kami punya RT itu baru mulai, orang baru lagi kan, memang itu sudah ada di dalam rencana, tapi karena namanya baru juga, jadi nanti ada baru-baru itu juga sudah masuk dalam agenda rapat. Jadi kami juga sangat setuju kalau masih ada yang memperhatikan kenyamanan masyarakat yang ada di sekitar. Jadi supaya itu menjadi bukti bahwa kenyataan yang kami rasakan itu, coba Bapak Ibu yang merasa
bahwa bagian dari kami itu tolong masuk di dalam dan lihat apa ini memang benar atau tidak. Apalagi pasir yang begitu pas naik tumpuk, setiap kali naik penuh jual, datangkan lagi, habis itu sehabis yang sudah bawa datang ya bawa datang lagi, habis jual, begitu sampai di belakang sana. Itu tanah dari Likuatang sana itu datang itu satu gunung besar, itu sudah tiap tahun tuh dong kasih masuk material, habis orang datang beli di sini kasih keluar, jadi naik sampai di sini. Mungkin besok kakak bisa datang langsung pagi datang masuk di dalam. Ya. Sampai di sebelah sana masuk di dalam itu tanah yang dong sudah kasih masuk kasih keluar, bahkan mereka sampai mau batu di dalam. Batu besar lah mereka taruh situ. Itu berarti dia punya bunyi bising juga malu mereka rasakan. Iya, ya? apalagi batu kecil-kecil yang dia tampias. Oh iya. Begitu. Sudah begitu habis masih lagi piara binatang di dalam, jadi kalau boleh besok pagi-pagi itu kakak masuk di dalam. Apa yang ada di dalam dan bilang bersama. Oh itu piara binatang apa, Mama? Rusa, kambing, babi, begitu. Oh iya. Jadi biasanya air itu dia tergenang di dalam air terjun. Sekarang ini kami tanam pepaya, tanam mobil justru tidak bisa karena limbah dari kendaraan. Ya betul. Alat berat di dalam, apalagi kalau masuk dong datang kalau sopir auto itu kalau sudah malam baru datang, orang tidak cepat buka pintu, datang akan pukul itu pintu itu, kami terasa memang. Oh iya. Jadi dari waktu lalu itu orang dari bagian lingkungan hidup itu sudah datang ulang-ulang, tapi begitu datang ambil data dari kami masyarakat pergi itu tidak ada tindak lanjut. Jadi kami ini tidak tahu mau kemana yang benar. Pemimpin yang dipercayakan itu mereka juga setuju kalau masyarakat itu dilakukan seperti itu kami masyarakat nyaum kami tidak tahu. Nah, tapi kalau menurut saya sekarang nih, apalagi sekarang virus corona ini orang bilang batuk segala macam, itu juga bagian dari kita bilang kita bersih, tapi lingkungan sekitar kalau tidak bersih rumah. Betul. Ya, itu yang kami kesalkan kalau kakak sudah datang, ya itu yang kami rasakan tiap hari. Pas naik material sampai tinggi sama kayak pulau satu di situ harus baru jual, harus nanti kasih datangkan lagi dan kira-kira kasih datang tumpuk habis di sokop kasih keluar kasih pergi datang di sekeliling kami turun naik ini kira-kira seperti apa. Itu yang kami rasakan. Jadi sekarang kita diperlakukan seperti ini, tapi bagaimana pemerintah mau melihat keadaan masyarakat seperti ini? Dampak negatifnya terhadap masyarakat ini kan ada. Dampaknya terhadap masyarakat itu ada. Kami tidak nyaman. Kami makan debu setiap hari. Bahkan bukan debu saja, pasir, Pak. Pasir. Terus kalau hujan itu tampung air dari dalam baru keluar seperti air terjun. Jadi sekarang ini masih agak baik sedikit, kita tunggu dia bulan panas Agustus September sampai di musim hujan saja kami rasakan kok. Kami kebiasaan di tempat tidur apa segala macam, meja makan ini sudah habis, besok pagi lagi tangan begini. Betul. Betul, Mama. Selain Marsalina, masih terdapat beberapa warga lainnya yang berhasil diwawancarai tim investigasi DPP PBH Lidik Krim